Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Latania Fizikri NPM 2201111047. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dengan tema manajemen bimbingan konseling di sekolah. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian manajemen. Dalam Kamus Bahasa Inggris Indonesia karya John M. Eccles dan Hasan Sadili tahun 2010, manajemen berasal dari kata dasar to manage yang artinya mengatur, melaksanakan, dan mengurus. Kata ini menjadi kata benda, administrasi, dan manajer bagi orang yang menjalankan fungsi administrasi. Jadi, manajemen adalah ilmu tentang penggunaan sumber daya manusia secara efektif didukung oleh sumber-sumber lain dalam organisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya, tujuan bimbingan konseling. Setiap organisasi atau kegiatan pasti mempunyai tujuan yang ingin dicapai yang memerlukan kegiatan manajemen untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Sugiono tahun 2012 menyatakan bahwa tujuan manajemen dilaksanakan secara sistematis untuk mencapai produktivitas, kualitas, efisiensi, dan efektivitas. Tujuan dari manajemen konseling adalah untuk mengembangkan supervisi siswa secara efektif dan efisien. Kegiatan pengelolaan bimbingan dan konseling dikatakan produktif apabila dapat digunakan untuk menghasilkan baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Lanjut, prinsip-prinsip manajemen bimbingan konseling. Yang pertama, efektif dan fungsional. Dalam hal ini, kecukupan layanan hasil dari konsultasi dan orientasi layanan pada tujuan yang dapat dicapai dengan penggunaan fasilitas yang ada secara optimal. Yang kedua, kepemimpinan yang efektif. Artinya, kepala sekolah harus mengambil keputusan yang bijak dan mampu berkoordinasi yang baik dengan personil sekolah. Selanjutnya yang ketiga, kerjasama. Arti kerjasama di sini adalah adanya kerjasama yang baik antara staf sekolah. Lalu yang terakhir, manajemen. Manajemen yang sistematis merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengevaluasi. Lalu setelah itu ada C, fungsi manajemen bimbingan konseling. Fungsi manajemen bimbingan konseling terdapat 4 poin. Yang pertama yaitu planning atau perencanaan. Yang kedua, organizing atau pengorganisasian. Yang ketiga, actuating atau pelaksanaan. Dan yang terakhir, controlling atau evaluasi. Baik, di sini saya akan bahas satu persatu. Yang pertama, planning atau perencanaan. Kegiatan perencanaan ini meliputi A. Analisis kebutuhan siswa, B. Analisis situasi dan kondisi sekolah, C. Objektif, D. Menentukan jenis operasi, teknik, dan strategi, E. Penentuan waktu dan tempat kegiatan, dan yang terakhir, penetapan saran dan anggaran. Lalu yang kedua, organizing atau pengorganisasian. Pengorganisasian ini adalah suatu usaha mengatur dengan benar tugas orang-orang dalam organisasi dan memelihara hubungan antara orang-orang itu agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, actuating atau pelaksanaan. Pelaksanaan ini adalah setiap kegiatan untuk usaha yang mendorong konselor untuk menetapkan cara, pendekatan, teknik, dan cara untuk mencapai tujuan konseling secara efektif dan efisien. Lalu yang keempat, controlling atau evaluasi. Evaluasi merupakan fungsi manajemen yang terakhir, yaitu kegiatan yang dikendalikan berdasarkan perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan. Penilaian ini mengacu pada bagaimana kegiatan bimbingan dan konseling konsisten dengan program yang telah disusun. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dan selanjutnya saya serahkan kepada moderator.